Makasih Kang Budi dan juga Bapak Ibu dan sahabat jamaah mushola Al-Hidayah yang senantiasa menjaga rahmat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min al-khaba'ith bika sari'an a'lamu wa astaghfiruka mimma la a'lamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pada malam hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana malam hari ini adalah malam Ahad terakhir di bulan Sya'ban, yang insyaallah pekan depan kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan karunia iman Islam sehat serta nikmat panjang umur, sehingga sampai pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan salah satu perintahnya. Kita bisa melaksanakan ibadah kepadanya, yaitu menjalankan thalabul, melakukan menuntut ilmu, yang mudah-mudahan sebenarnya karena perjalanan kita, hadirnya kita, datangnya kita selalu bersama dengan cipta dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan pengorbanan kita Allah bayar, Allah beli, Allah ganti, yaitu dengan surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan pada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para istri, kaum muslimin dan muslimat, dan insyaallah mudah-mudahan kepada kita sebagai umatnya yang tetap istiqamah di jalannya, menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga di akhirat kelak nanti, di yaumil akhir nanti, syafaat dari baginda kita, dari nabi kita Muhammad Rasulullah SAW akan diberikan kepada kita semua atas izin Allah, dan kita semua bisa dikumpulkan bersamanya di surganya, di telaganya, di bapaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rekan sahabat jamaah mushola Al-Hidayah Allah muliakan, kembali pada kesempatan ini kita persiapkan daripada suatu ilmu, kekuatan ilmu, persiapan keilmuan menghadapi bulan suci Ramadan. Yang tema kita pada malam hari ini adalah ganjaran atau balasan takwa saum Ramadan. Menyambung daripada kajian pekan lalu, di mana Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Allah katakan di sana, wahai orang yang beriman, in tattaqullah, jika kamu bertakwa kepada Allah, jika kamu mendapatkan takwa di sisi Allah, yaj'al lakum, niscaya pasti Allah akan kasih sebuah garansi dari Allah, yaitu furqan. Ketika sudah mendapatkan furqan, maka Allah jadikan balasan orang yang bertakwa, yaitu wa yukaffiru ankum sayyi'atikum,
Allah hapus kesalahan-kesalahan kamu. Wa yaghfir lakum, Allah akan ampunkan dosa-dosamu. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah kasih kamu karunia yang besar. Ini yang merupakan tema kita hari ini. Yang lalu adalah Furqan sebagai buah takwa saum Ramadan, dan pada kesempatan ini adalah ganjaran takwa dari saum Ramadan. Banyak hadis Rasulullah SAW yang menegaskan tentang masalah ganjaran takwa daripada saum Ramadan. Di antaranya seperti yang banyak sudah disampaikan oleh para guru-guru, hadis Nabi Muhammad SAW yang muttafaqun alaih, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang saum Ramadan dengan iman dan kesungguhan ingin mendapatkan pahala, Allah Subhanahu wa taala akan hapus dosa-dosa yang telah lalu. Ini balasan dari Allah. Bagi orang yang mendapatkan takwa di saum Ramadan, Allah hapus dosa-dosa yang telah lalu. Ini. Kemudian juga di dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga ada 8 pintu. Di dalamnya ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Tidak akan masuk dari pintu tersebut melainkan orang-orang yang berpuasa. Dan ini juga merupakan ganjaran dari Allah bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, yaitu surga Ar-Rayyan. Begitu pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang berbunyi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat bagi hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Rabb, ia telah menahan makan dan syahwatnya pada siang hari karena aku. Izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Al-Quran berkata, ia telah terjaga pada malam hari karena aku. Izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Maka puasa dan sholat memberi syafaat kepadanya. Dan ini juga ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa dalam saum Ramadan ini, yaitu mendapatkan syafaat dari puasa yang sudah kita kerjakan, termasuk juga tilawah Al-Quran yang senantiasa kita lanjutkan. Begitu pula hadis riwayat Muslim nomor 1511 di mana dikatakan dalam hadis itu, setiap amal kebaikan anak Adam akan dilipat gandakan menjadi 10 hingga 700 kali dari kebaikan semisal. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, kecuali puasa, amalan tersebut untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya, karena dia telah meninggalkan syahwatnya dan makanannya demi aku. Jadi jelas di sini ganjaran takwa saum Ramadan, Allah lipat gandakan pahala kita. Lipat gandakan pahala yang tak terhingga, pahala yang tak terbatas, atau dikatakan unlimited, Allah akan berikan kepada orang-orang yang mendapatkan takwa di saum Ramadan ini. Inilah beberapa keistimewaan ganjaran atau pahala atau balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama dalam hadis tadi, Allah akan hapus dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian yang kedua juga di sana akan mendapatkan surga Ar-Rayyan. Yang ketiga, puasa yang kita lakukan akan memberikan syafaat, dan juga tilawah Al-Quran yang kita baca akan memberikan syafaat. Dan yang keempat adalah juga Allah akan lipat gandakan pahala kita dari amalan-amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Ini ganjaran takwa
saum Ramadan. Lalu kemudian kita coba melihat kembali apa yang dikatakan dalam surat 8 ayat 29. 8 ayat 29. Yang dimana di sini jelas Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, jika kamu bertakwa atau jika kamu mendapatkan takwa di sisi Allah, yaj'alakum, niscaya pasti Allah akan kasih, dan artinya di sini adalah Allah kasih garansi, yaitu furqan. Ini yang Allah kasih. Kemudian kata Allah di selain itu, orang yang mendapatkan takwa di sisi Allah, Allah hapus kesalahan. Sini Allah ampuni dosa-dosa, dan Allah kasih karunia yang besar yang diberikan atau dikasih karunia yang besar, ya, baik itu di akhirat, ya, maupun di dunia. Sekarang kita akan lihat, tentunya Allah akan hapus kesalahan, enggak serta-merta, ya. Jadi orang yang bertakwa, yang mendapatkan takwa, terus Allah kasih furqan, akan dihapus kesalahan. Tentunya juga ada syarat. Bagaimana syarat kita dihapus kesalahan kita? Maka Allah memberikan penjelasan dari beberapa ayatnya. Di antaranya yang pertama, mohon dibaca surat 66 ayat 8. 66 ayat 8. Mohon dibaca. Surat At-Tahrim ayat ke-8. Jadi Allah akan menghapus kesalahan kita ketika kita melakukan tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, jadi taubatan nasuha. Taubatan nasuha.
Ini janji Allah. Allah akan hapus kesalahan kita dan kita akan dimasukkan ke dalam surga. Nih, Allah janji akan hapus kesalahan, yaitu dengan tubuh ilallahi taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Sedikit untuk mereview kembali, mengingatkan kembali, di mana taubatan nasuha, ya taubatan nasuha, itu ada beberapa langkah. Yang pertama adalah inventarisir atau data kesalahan. Jadi ini mumpung nanti di bulan suci Ramadan, di mana futihat abwabul jannah, Allah buka pintu surga, Allah buka kebaikan yang ada. Saat itulah kita berusaha untuk bermuhasabah, untuk menginventarisir, mendata, menceklis kesalahan-kesalahan kita yang ada. Dan kedua, kemudian astaghfirullah lidunubihim, mohon ampun ya dari kesalahan tersebut. Ya, jadi setelah kita inventarisir, kita data, kita cek ya apa saja kesalahan-kesalahan yang ada pada kita, maka fastaghfiru lidunubihim, mohon ampun terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ini jadi itu yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan, di mana juga Allah katakan bahwasanya Allah itu dekat dengan kita. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba bertanya kepada tentang aku, jawab aku dekat. Dan Allah akan mengabulkan permohonan permintaan doa orang yang minta kepada Allah. Kita mohon ampun. Selain itu juga jelas ya, bagaimana orang-orang yang mohon ampun di waktu sahur, di waktu sepertiga malam, ya di waktu melakukan ibadah sholat tahajud atau tarawihnya, ini cepat sekali Allah akan membalas permohonan ampunan kita. Karena sekali lagi Ramadan adalah asyamu fa innahu li. Ramadan itu milik Allah, puasa itu milikku. Wa ana azibihi, dan Allah yang akan langsung berikan balasan. Kemudian juga yang ketiga adalah langkah taubatan nasuha adalah mengislah. Islah atau perbaiki diri atau rubah sikap ya, atau hijrah. Ini ya, saya nggak usah sampaikan aja ke bacaannya di surat 346 sudah pernah kita bahas. Ini hanya mereview kembali agar benar-benar nanti setelah kita mohon ampun langsung berubah sikap. Dosa-dosa yang sudah kita lakukan, misalnya yang tidak lakukan, langsung kita perbaiki, langsung kita rubah, kita hijrah. Al-muhajir man hajara manahu anhu, hijrah meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Atau kalau ayat katakan warid dijal fahjur, tinggalkan perbuatan-perbuatan neraka yang pernah kita lakukan. Lalu yang keempat, langkahnya adalah intisor atau berpegang teguh atau istiqomah. Jadi setelah kita hijrah, kita istiqomah. Saya tidak akan berbuat, saya tidak akan melakukan daripada perbuatan durhaka itu lagi. Lalu setelah itu langkah yang kelima adalah ikhlas. Ikhlas, total serahkan kepada Allah. Total serahkan kepada Allah. Jadi benar-benar penting tulus, serahin sama Allah. Nggak usah berpikir lagi kerugian materi yang ada. Kalau saya berubah, saya bakal dipecat dari pekerjaan. Kalau saya berubah, saya bakal ditinggal oleh teman-temannya. Kalau saya berubah, job saya akan turun, akan hilang. Kalau saya berubah, karir saya akan lenyap. Kalau saya berubah, nggak usah dipikirin. Serahin aja totalitas kepada
Allah, ikhlas. Ya, apalagi urusan masa depan. Urusan masa depan tentu kita minta yang terbaik kepada Allah. Dengan doa kita di surat 17 ayat 80, Robi Adabili, Mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'al min ladunka sultanan nasira. Kita minta yang terbaik kepada Allah untuk masa depan. Lalu langkah yang keenam adalah beriman, yaitu senantiasa dengar dan taat kepada Allah terhadap perintah-perintah Allah. Jalani perintah Allah dan Rasul, jauhi larangan Allah dan Rasul. Lalu yang ketujuh adalah beramal soleh. Beramal soleh, deketin Allah, campur-campur sama Allah. Jadi ini dilakukan oleh orang yang tobatan nasuha itu deketin Allah, campur-campur sama Allah. Sehingga benar-benar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena janji Allah dengan kita campur-campur sama Allah, Allah akan lindungi kita, Allah akan jaga kita semua. Lalu yang kedelapan adalah berdoa kepada Allah agar jangan sampai penyakit kita dimunculkan kembali, kejelekan kita ditampakkan kembali, aib kita ya diperlihatkan kembali, sifat asli kita nongol lagi. Kita minta sama Allah dengan doanya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana, jangan kau balikin lagi kami kepada kejelekan kami, jangan kau buka lagi aib kami, jangan kau buka lagi, perlihatkan lagi sifat asli kami. Setelah kami mendapatkan petunjuk, setelah kami tahu ilmu, setelah kami ngaji, kita minta sama Allah. Dan yang kesembilan langkah tobatan nasuha adalah ingat mati. Ya, karena ingat mati adalah sebagai kontrol kehidupan kita. Ketika kita ingin durhaka lagi, ingat kalau tiba-tiba malaikat maut menjemput kita. Akhirnya apa yang terjadi? Kita tidak akan berbuat baik. Bisa jadi kita berharap Ramadan ini akan menemui kita, ya, tapi itu belum pasti. Yang pasti adalah ajal pasti akan menemui kita. Walaupun Ramadan tinggal hitungan beberapa hari lagi, tapi kematian siapa yang tahu? Mungkin beberapa saat lagi bisa datang kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Maka disinilah pentingnya dengan mati. Inilah taubatan nasuha yang janji Allah akan hapus kesalahan dan Allah akan berikan masukan dia ke dalam surga. Baik, yang kedua, buka surat 3 ayat 31. Silakan. 331 dan 31 ya. 4 ayat 31, jadi nanti di bawah. Mohon maaf. 4 ayat 31. Baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Allah menerangkan di Quran, Allah perintahkan kepada kita untuk menjauhi dosa-dosa besar. Ya, kita tahu dosa-dosa besar di antaranya adalah syirik. Ya, dosa-dosa syirik itu adalah dosa-dosa yang besar. Kita berusaha bagaimana kita menjauhi dosa syirik tersebut, baik syirik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Kita berusaha, karena bisa jadi dosa kecil seperti syirik yang terlihat, yang tidak terlihat itu kan dosa kecil, tapi lama tahun akan menjadi dosa besar. Ya, seperti sombong, seperti hasad, dengki, riya, itu bisa jadi dosa besar nanti. Maka kita berusaha untuk menjauhi dosa-dosa besar berupa bentuk-bentuk kemusyrikan. Ya. Kemudian juga dosa-dosa besar yang lain, ya seperti halnya mencuri, berzina, ya, korupsi, ya, kemudian juga minum keras, dan juga ada sumpah palsu.
Sumpah palsu itu adalah merupakan dosa-dosa yang besar. Makanya jangan menggampangkan untuk bersumpah. Usahakan hindari, sumpah itu dihindari. Ya, itu pun kalau memang sudah sudah sampai titik yang memang nggak bisa lagi, nggak bisa harus mau nggak mau bersumpah, ya itu dibenarkan. Tapi kalau hanya untuk hal-hal yang sepele, itu nggak perlu kita untuk melakukan sumpah. Karena dikhawatirkan nanti sumpah yang kita lakukan itu sumpah yang palsu. Ini. Begitu pula dosa besar, yaitu melawan ataupun melawan kepada orang tua, tidak berbakti kepada orang tua, menyepelekan orang tua, durhaka kepada orang tua, itu dosa-dosa besar, dosa yang sangat besar. Maka dari itu Allah hapus kesalahan ketika kita coba untuk jauhi dosa-dosa seperti itu. Apakah bagaimana kita berusaha berbuat yang terbaik kepada kedua orang tua kita ketika mereka masih ada, ya, bersama dengan kita, atau juga bagaimana kita juga melakukan hal-hal yang membuat orang tua kita menjadi senang, menjadi bahagia. Ini sahabatku yang Allah muliakan. Kemudian yang ketiga, kita buka surat Al-Baqarah ayat 271. Dibuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubadus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah berfirman di Quran, Allah berfirman berkata tentang sodako. Jadi bila sodako itu bisa menghapus dari kesalahan-kesalahan kita, maka perbanyaklah sedekah. Terlebih di bulan Ramadan, yang kita tahu, kalau di dalam salah satu hadis, walaupun masih ada kontroversi mengenai kesohihannya, di mana Rasulullah ini ketika bulan Ramadan terlihat beda dalam sedekahnya, beliau lebih kuat dalam sedekahnya. Dalam hal ini kita melihat keutamaan dari sedekah saja. Salah satunya adalah bagaimana sedekah itu bisa menghapus dari kesalahan-kesalahan kita. Artinya, ketika kita berharap yang namanya takwa, ganjaran takwa saum Ramadan itu benar-benar bisa diberikan kepada kita, di antara yang kita terhapuskan kesalahan kita, maka perbanyaklah sedekah. Perbanyaklah sedekah. Dan ini kesempatan keluar, walaupun hanya mengantarkan satu kotak rupiah, ke sekolah atau ke masjid. Ini dalam ketika ada iftar atau yang lainnya. Ini yang Allah tekankan. Kemudian di surat Al-Maidah ayat 12, yang tepat Al-Maidah ayat 12, mohon dibaca di sana. Apa yang bisa menghapus daripada kesalahan kita? Walaqad akhadallahu mitsaq bani Israil
وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Sallallahu alaihi Quran. Allah katakan di sana, wala udkhilannakum. Allah katakan di sana, la ukaffiranna ankum sayiatikum wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah akan hapus kesalahan-kesalahanmu dan Allah akan masukkan kamu ke dalam sungai yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bagi siapa yang Allah akan hapus kesalahannya? Maka Allah katakan, ya, sampai Allah mengatakan di atas itu, ya, di ayat itu, ya, dikatakan wa qallallahu inni ma'akum. Allah berfirman, aku bersamamu. Ya. Lain aqamtumus shalah, sungguh jika kamu menegakkan sholat, wa azartumuhum, jadi katakan wa atatumuz zakah, kamu menunaikan zakat, wa amantum bi rusuli, dan beriman kepada rasul-rasulku, wa azartumuhum wa aqradutumullahu qardan hasanah, dan membantu mereka serta kamu pinjamkan Allah, yaitu dengan pinjaman yang baik. Nih Allah menegaskan, ya, yaitu dengan menegakkan sholat di sini, sholat. Ya. Maka di Ramadan ini kita memiliki sebuah harapan, karena kita tahu yang namanya sholat itu adalah media kita bisa bertemu dengan Allah. Idza kana ahadukum bis-shalah fa innahu yudzi rabbah. Apabila seorang hamba sholat, sungguh dia sedang berjumpa dengan Allah, ngobrol dengan Allah. Maka disinilah kesempatan sholat ini untuk bisa menghapus kesalahan kita, dengan kita memohon kepada Allah SWT, dengan kita berdialog kepada Allah SWT, agar Allah mengampuni atau menghapus daripada kesalahan-kesalahan kita dan memasukkan kita ke dalam surga-Nya. Kemudian yang kedua adalah membayarkan zakat, menunaikan zakat. Ya. Zakat yang tentunya di sini adalah baik itu zakat pribadi kita, ya, zakat perorangan ataupun zakat penghasilan profesi, maupun juga zakat fitrah yang memang sudah menjadi kewajiban sejak 1 Ramadan sampai khotib jelang naik mimbar di Idul Fitri, ya, ataupun zakat malnya kalau memang sudah berumur ataupun sudah sesuai dengan nasab, yaitu 1 tahun dan juga nasabnya sebesar 85 gram emas dan milik sendiri, tidak patungan, maka itu wajib untuk membayarkan zakat mal di sini. Kemudian selain itu juga beriman kepada Rasul-Rasulnya, ya, beriman kepada Rasul, beriman kepada Rasul.
Kita percaya kepada Nabi dan Rasul yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita percaya apa yang Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 130 sampai 137, semua nabi yang diturunkan membawa ajaran Islam. Ya, semua nabi. Termasuk Nabi Musa, Nabi Isa. Al-Baqarah 136 menegaskan Nabi Musa, Nabi Isa juga membawa ajaran Islam. Jadi Islam bukan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tapi Islam memang dibawa oleh para nabi. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Ya. Jadi kita beriman kepada Rasul. Dan terakhir adalah kita beriman kepada Rasul Muhammad SAW yang mempunyai mukjizat yaitu Al-Quran. Dan kita mengimani Al-Quran, di mana dalam Al-Quran sudah include seluruh kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya masuk semua di dalam Al-Quran. Baik, kemudian setelah itu dikatakan dan membantu mereka serta kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Ya, pinjaman yang baik ini kalau kita lihat di footnote-nya itu adalah menginfakkan harta jalan Allah, baik infak wajib maupun infak yang sunnah. Ini pinjaman yang baik kepada Allah, gemar berinfak. Ya, pinjaman yang baik. Kita punya kendaraan, kita pakai untuk kendaraan surga. Kita pakai untuk kendaraan yang akan membawa kita ke surga. Kita punya rumah, kita pakai rumah sebagai tempat yang bisa membawa kita ke surga. Yaitu di mana di dalamnya selalu disampaikan, didengungkan, dibacakan ayat-ayat Allah. Jadi tempat majelis. Ya. Kendaraan dipakai ya untuk ya di jalan Allah. Apakah untuk dakwah, apakah untuk anak yatim, apakah untuk membantu tetangga yang sedang susah dan yang lainnya. Jadi kan kendaraan itu kendaraan Allah. Kendaraan milik Allah. Inilah yang dikatakan pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menghapus kesalahan kita. Lalu mengampuni dosa-dosa kita. Kita bisa lihat pertama di surat Al-Imran 135-136. Ya. 136. Mohon baca. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menjalani diri sendiri segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang mendapat mengampuni dosa-dosa Allah, dan mereka tidak akan meneruskan perbuatan dosa itu, dan mereka mengatakan alasan bagi mereka adalah ampunan dari Allah, mereka surga-surga yang mengalir di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala di pahalanya. Allah merahmati Tuhan, Allah ampuni dosa dengan kita senantiasa fastaghfiru li dzunubihim, banyak istighfar. Ini, jadi perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah. Tapi ingat tadi, istighfar diawali dari kita tahu kesalahan kita. Jadi jangan astagfirullahaladzim tapi nggak tahu kesalahannya. Kita istighfar karena tahu kesalahan kita. Kemudian yang kedua juga Allah ampuni dosa. Apa yang Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 31,
Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kamu cinta Allah, ikuti Nabi. Maka kata Allah yuhibbukumullah, ya, kamu cintai Allah wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sini ikut Rasul. Ikut Rasul artinya ikut sunnahnya. Nah, di bulan suci Ramadan 3 yang harus kita lakukan, yaitu soma, koma, dan koma Lailatul Qadar yang kemarin kita bahas. Itu ikut Rasul untuk selalu menahan diri, menegakkan ibadah dan menegakkan ibadah Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga itu dalam surat Al-Ahzab ayat 70-71. Allah katakan di sana, Alhamdulillah minasyaitonir, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusrif lakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah perintahkan wahai orang beriman berkata kepada Allah wa qulu qawlan sadida, dan berkata yang benar, dengan perkataan yang benar. Maka Allah akan apa? Ya, Allah akan hapus daripada kesalahan-kesalahan kita. Allah akan perbaiki. Yusrif lakum amalakum, Allah akan perbaiki amal-amal kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa kita. Jadi selalu berkata yang benar, bertakwa dan berkata yang benar. Berkata yang benar adalah in ahsanal hadisa kitab Allah. Perkata yang benar adalah kitab Allah. Selalu yang disampaikan adalah Al-Quran. Selalu yang disampaikan adalah kebaikan. Karena orang beriman tidak akan pernah mengatakan sesuatu yang tidak baik. Mendingan dia man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik atau lebih baik diam. Dan yang keempat, ya, adalah seperti yang Allah katakan dalam surat As-Saff ayat 10 dan sampai 12, yaitu bisnis spektakuler, beriman pada Allah dan Rasul serta berjihad di jalannya. Tu'minu billahi wa rasul wa jihad fi sabilillah. Ya, beriman pada Allah dan Rasul dan juga berjihad di jalan Allah. Itulah yang Allah katakan yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampunkan segala dosa kamu. Ini beriman pada Allah dan Rasul. Dan yang terakhir, Allah kasih kamu yang besar di akhirat adalah Allah kasih surga, seperti yang di hadis sudah dikatakan, dan di dunia seperti yang dikatakan dalam surat At-Tolak ayat 2, 3 dan 4. Ayat 2 menyatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, barang siapa yang mendapatkan takwa di sisi Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah akan kasih jalan keluar dari permasalahan yang berat. Yang kedua, warzuqhu haitsu la yahtasib. Dalam ayat yang ketiganya Allah kasih rezeki yang tak terduga. Dan yang ketiganya adalah dalam ayat keempatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang mendapatkan takwa di sisi Allah, Allah akan mudahkan dan lancarkan semua urusannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan dirahmati Allah Taala, inilah sebagai gambaran dari sisi keilmuan apa balasan atau ganjaran takwa selama Ramadan yang akan kita dapatkan. Untuk itulah, kalau kita tahu Allah akan memberikan kebaikan, pahala, balasan, ganjaran yang lebih besar, maka persiapan yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini harus benar-benar lebih kita tingkatkan lagi, lebih kita kuatkan lagi, sehingga harapan kita mendapatkan itu semuanya, yaitu ganjaran takwa hasil dari saum Ramadan ini benar-benar bisa kita dapatkan insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita, kesempatan kepada kita, dan juga memberikan kesabaran, kekuatan kepada kita juga untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf pada semuanya. Dari Allah dan Rasul dari saya minta maaf.
Dan terima kasih atas fokus dan perhatiannya. Semoga keberkahan dan rahmat Allah tercurah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, saya serahkan kepada Kang Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.